Para sahabat, kita Indonesia itu mengenal dua konsep hukum yang berbeda tapi mungkin juga sama dan nanti kita akan bahas ya, yaitu negara hukum dan masyarakat hukum. Masyarakat hukum itu menyebut daerah, desa maupun kesatuan masyarakat hukum adat. Lalu negara hukum yang diimpor atau yang belajar dari tradisi kontinental disebut dengan restat negara hukum. Jadi negara hukum itu berbeda dengan mastat negara kekuasaan atau bahasa yang lain adalah bukan rule of man tapi rule of law ya. Meskipun antara rule of law dengan restat itu berbeda. Kalau rule of law itu tradisi Anglo-Saxon, jadi dia adalah satu kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemerintah menjalankan kekuasaan. Tetapi kalau negara hukum, masyarakat hukum itu artinya negara adalah hukum, hukum adalah negara. Masyarakat adalah hukum, hukum adalah masyarakat. Artinya hukum ini sebagai perspektif yang paling utama. Kalau orang mau berbicara masyarakat dan negara. Jadi hukum itu sebagai pengikat atas kekuasaan negara, atas masyarakat. Ya memang ini menjadi satu poin yang menarik tapi juga tidak menarik. Yang menarik itu kan artinya begini, bahwa negara hukum itu yang paling penting itu untuk melayani dan melindungi warga negara. Warga negara itu adalah konsep hukum, warga itu adalah pemilik atas negara. Tetapi kita juga mengenal rakyat, mengenal pemerintah. Jadi kita tidak mengenal konsep negara politik atau negara ekonomi, tetapi negara hukum. Ya, itu poin penting yang mau saya katakan tentang negara hukum itu untuk warga negara, untuk kesempurnaan warga negara yang kemudian kita tuangkan dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang tidak menarik, ini kata Nom Surya Putra, sahabat saya, sarjana hukum tetapi tidak hukum konvensional konservatif, tapi sosiologi hukum atau hukum kritis, hukum deliberatif. Jadi artinya ya itu sangat kaku kalau kita hanya melihat masyarakat dan melihat negara itu hanya dengan kacamata hukum. Seharusnya juga ada politik dan demokrasi. Nah karena itu kan kita penting untuk pilah. Saya juga sering mengkritik kalau Anda bicara negara jangan bicara demokrasi. Ya. Dan saya juga di sisi lain juga mengatakan jangan semua hal itu dibicarakan dengan hukum, tapi mengabaikan politik. Orang sering mengkritik politik kebablasan, kebebasan kebablasan. Lalu ada pikiran yang sejak dulu sampai sekarang muncul itu kebebasan yang bertanggung jawab. Secara prinsip negara itu dibuat satu untuk law and order. Law and order itu ya hukum dan ketertiban, keamanan, kenyamanan supaya tidak terjadi hukum rimba. Salah satu instrumen adalah traffic light yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Itu law and order yang konkret. Selain itu juga ada tentara, ada polisi, ada birokrasi dan sebagainya. Itu untuk menjaga law and order. Bukan order and law. Kalau order and law itu yang penting tertib. Hukum itu dalam rangka untuk melayani kehendak untuk penertiban itu. Padahal hukum itu juga ekspresi ya, ekspresi kehendak politik untuk mewujudkan warga negara. Nah, warga negara pun juga punya dua sisi. Ada sisi civic service, ada sisi civil service. Kalau civil service ya setiap orang itu punya hak untuk sekolah, untuk pintar, untuk sehat, untuk bekerja. Nah itu sivil, yaitu hak-hak warga negara yang menjadi kewajiban negara. Kalau civic itu menaati aturan, jadi warga punya kewajiban untuk menaati aturan, untuk membuat berbagai macam surat. Dan ini adalah otoritas negara untuk menertibkan setiap warga negara. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara ketika berhadapan dengan
negara. Nah, jadi negara, kalau apalagi negara hukum, maka itu sama dengan etatisme. Ini model Eropa daratan ya. Etatisme itu satu, itu namanya sentralisme kekuasaan. Jadi tidak ada jenis-jenis kekuasaan di luar negara. Tidak ada kekuasaan adat, tidak ada kekuasaan agama, tidak ada kekuasaan tokoh. Nanti disentralisasikan, dipusatkan dengan kerangkanya hukum, lalu birokrasi yang banyak bekerja. Birokrasi itu peralihan dari kekuasaan personal di tangan raja ke kekuasaan impersonal, legal rasional, itu kata Max Weber ya. Jadi artinya birokrasi itu memang dihadirkan untuk mengakhiri kekuasaan yang personal, termasuk hubungan yang sangat intim, hubungan patron klien. Kalau mau urusan orang banyak itu pakai pendekatan yang sangat personal dengan patronase, lalu elit-elit yang kuat itu berkuasa dan sebagainya, itu digantikan oleh birokrasi. Jadi kalau kita bicara tentang negara hukum, ya hukum dan birokrasi ini dua sisi mata uang. Jadi sentralisme kekuasaan itu ada di tangan birokrasi yang kemudian nanti dibingkai dengan hukum. Ya memang birokrasi itu jauh lebih baik daripada kekuasaan yang absolut di tangan raja. Tetapi birokrasi itu juga menciptakan kekuasaan yang mandiri atau yang sering disebut dengan birokratik autonomi yang bisa mengganggu demokrasi. Ini nanti akan saya bahas secara khusus ya, antara birokrasi sama demokrasi. Jadi poin yang mau saya katakan sentralisasi ini, itu artinya tidak ada kekuasaan di luar negara. Perkara nanti negara membagi kekuasaan pada daerah, itu soal lain, itu soal kedua, yang kemudian disebut dengan desentralisasi atau membentuk local government. Tetapi intinya bahwa kekuasaan itu dipegang oleh negara. Nanti bisa dilembagakan di tangan negara, bisa dibagi-bagi. Pokoknya istilahnya ya segala hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara. Jadi pasal 33 itu selain punya makna demokrasi ekonomi, juga punya makna sentralisasi kekuasaan di tangan negara. Ya, jangan sampai kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang personal ya di luar negara. Itu satu ya. Yang kedua itu adalah ini ya, unifikasi hukum. Hukumnya hukum negara. Meskipun hukum negara itu nanti akan dijiwai oleh agama, oleh adat, oleh dinamika masyarakat dan seterusnya, itu nggak jadi soal. Tetapi artinya kalau kita bicara hukum negara hukum, hukumnya itu tunggal. Tidak ada hukum adat, tidak ada hukum negara, tidak ada hukum-hukum lokal, tidak ada kearifan lokal dan sebagainya. Semuanya diunifikasi di tangan negara. Ya. Jelas ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau negara hukum konsisten, artinya tidak perlu ada masyarakat hukum. Ini namanya etatisme. Nah, mengapa perlu ditunggalkan hukumnya? Jadi supaya setiap orang itu ini loyalitas dan identifikasinya itu sebagai warga negara secara tunggal pada negara. Jadi tidak ada orang itu yang punya loyalitas itu pada adat, pada yang lain-lain ya, tetapi pada negara. Itu konsekuensinya kalau negara hukum itu begitu ya. Lalu yang ketiga, tadi yang sudah saya sampaikan itu namanya birokratisasi. Jadi semuanya nanti dikendalikan oleh birokrasi, dan ini tradisi Eropa kan begitu ya. Sebagian tradisi Eropa itu dicangkokkan kepada kita melalui jalur kolonial. Sehingga ini kalau birokrasi itu di mana-mana yang bicara adalah prosedur, tata cara dan sebagainya, itu dalam rangka untuk menghindari interest yang sifatnya pribadi. Di Eropa itu birokrasi datang lebih dulu daripada demokrasi. Sehingga ini kalau di Eropa itu demokrasinya agak terseok-seok, mereka mengenal demokrasi itu baru setelah Perang Dunia Kedua,
Sebaliknya kalau Amerika itu demokrasinya datang lebih dulu daripada birokrasi. Nah ini nanti kita bahas secara khusus bagaimana birokrasi dan demokrasi ini bisa bertanding, tapi juga bagaimana membuat mereka itu bisa bersanding dengan baik. Ya, jadi artinya birokrasi itu artinya memang sebagai mesin negara dalam rangka untuk melayani dan melindungi warga negara, memuliakan warga negara. Karena itu birokrasi bisa juga disebut sebagai penjaga republik. Itu birokrasi. Lalu yang keempat itu namanya koersi. Koersi itu memaksa bahkan dengan cara perang. Jadi artinya ya semua harus tunduk pada hukum negara. Jadi tidak ada kekuasaan lokal, tidak ada hukum lokal, tidak ada ya berbagai elemen hukum-hukum yang ada di masyarakat, dikoersi ya. Jadi ini ciri khas negara itu koersi itu. Koersi bukan, ini agak beda dengan represi ya. Kalau misalnya penguasa itu menghukum atau menindas para penentang kebijakan itu namanya represi dan itu ciri khas di dalam otoritarianisme. Tetapi koersi negara ini dalam rangka menegakkan hukum. Koersi terhadap agama, terhadap organisasi terlarang, terhadap masyarakat yang punya aturan sendiri, terhadap preman-preman yang berkuasa di terminal atau di stasiun dan semuanya itu dipaksa untuk tunduk pada hukum negara. Ya, jadi sifat koersi ini ya, dan itu bisa menjadi pembicaraan yang lebih panjang lebar, dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara negara itu tidak ada hubungannya dengan demokrasi dan otoritarianisme. Tetapi koersi ini itu yang paling utama. Termasuk misalnya negara mengatur misalnya kalau trotoar itu bukan untuk pedagang kaki lima, tetapi untuk pejalan kaki. Karena itu negara harus menegakkan hukum, barang siapa berjualan pedagang kaki lima di trotoar, maka harus dihalau, harus disingkirkan. Dengan catatan pedagang-pedagang kecil itu disalurkan di tempat-tempat tertentu yang tidak merugikan pejalan kaki. Itu saya kira prinsipnya semacam itu, dan memang kalau kita di Indonesia jadi berat. Nanti kalau misalnya petugas Satpol PP atau yang lain itu menertibkan pedagang kaki lima yang jualan di trotoar, itu dianggap tidak manusiawi, itu menggusur. Ya memang kondisinya seperti itu karena kita memang double atau dualistik, meskipun kita itu mengenal negara hukum, tetapi ada sisi lain, ekspresi kepentingan masyarakat yang itu tidak bisa dijawab dengan konsep negara hukum. Sehingga ini harus ada pendekatan yang persuasif, tidak hanya koersi, tapi persuasi, bagaimana orang itu bisa menerima ya. Ini kan kuasa koersi, kuasa represi, kuasa persuasi. Jadi misalnya banyak contoh pengalaman kepala daerah itu memindahkan pedagang tradisional yang semerawut, yang amburadul dipindahkan ke tempat khusus, itu butuh persuasi, butuh negosiasi yang luar biasa. Karena apa? Karena ya ini ekspresi politik yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan tunggal, ya, hukum. Jadi ketika wali kota, bupati itu bicara dengan pedagang kaki lima, dengan pedagang gelidikan, dengan pedagang informal, ada forum negosiasi, ada forum musyawarah, itu namanya politik. Jadi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan negara hukum ya. Nah oleh karena itu ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Hanom. Kalau semua urusan masyarakat, urusan negara diselesaikan dengan hukum tanpa politik dan demokrasi ya, itu repot. Itu sangat tidak menarik ya. Nah saya ingin mengatakan dengan 4 poin itu. Kalau kita mau konsisten dengan negara hukum, maka sebenarnya tidak perlu ada kesatuan masyarakat hukum. Tidak perlu ada desa, ya. Yang ada hanyalah negara dan warga negara. Tidak perlu ada
pemerintahan tidak langsung. Jadi pemerintah berkuasa berhubungan dengan warga negara itu tidak perlu melalui perantara penguasa-penguasa lokal, melainkan dengan birokrasi. Contohnya adalah kelurahan. Bukan desa, kalau desa itu sebenarnya itu masyarakat hukum. Kalau kelurahan itu menjadi bagian dari birokrasi atau negara hukum. Nah, lalu bagaimana kalau ini masyarakat hukum masih tetap ada? Ya, ini faktanya sudah begitu, konstitusi juga sudah bilang begitu. Artinya konstitusi itu tidak memerintahkan negara hukum itu melibas atau mengakhiri atau melenyapkan masyarakat hukum. Sebaliknya memberikan rekognisi, memberikan pengakuan. Jadi ini antara desa dengan daerah ini kan masyarakat hukum. Daerah ini atau kabupaten ini kan datang lebih akhir ya, atau lebih belakangan dibanding desa, dibanding dengan negara. Jadi ini merupakan bentuk pembentukan ini ya, local government, local self government. Nah, ini ranahnya pemerintah ini. Local government ini ranahnya pemerintah karena pemerintah ini memandang bahwa negara ini terlalu besar, teritorinya terlalu besar, jangkauannya terlalu jauh, maka perlu dibentuk local self government. Itulah yang namanya desentralisasi. Jadi desentralisasi itu selain perintah konstitusi juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi nanti kalau pemerintah itu disitulah letak politiknya ada di situ. Kalau negara itu bicara tentang hukum, tetapi kalau demokrasi dengan politik itu ada di ranah hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Ketika pedagang kaki lima berhubungan dengan wali kota, itulah hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Disitulah akan ada proses politik, proses demokrasi. Jadi tidak semata-mata proses negara yang mengutamakan hukum dan birokrasi. Nanti birokrasi itu akan mengikuti politik dan demokrasi tadi. Ya, jadi secara prinsip begitu. Nah, kalau masyarakat hukum masih ada, maka jalan yang ditempuh adalah pengakuan dan penghormatan. Jadi diakui, dihadirkan, ya. Jadi masyarakat hukum itu ya itu sebagai lokalitas, sebagai representasi yang dihadirkan, ya mereka bisa mengelola caranya sendiri. Jadi artinya dalam sisi terutama dua fungsi negara tadi ya. Kalau rule of law, mohon maaf, law and order itu pakai hukum negara. Tetapi kalau untuk tujuan welfare, untuk kemakmuran, kesejahteraan, itu bisa dibuat ya sesuai dengan konteks lokal. Misalnya ya program ini yang sering saya sebut ya, kan banyak program-program yang menjadikan desa atau masyarakat hukum itu sebagai objek, sebagai target. Nah, ini yang saya sebut sebagai ini ya, hukum yang kebablasan. Jadi semuanya diatur dengan hukum. Kalau ini dalam rangka untuk order silakanlah pakai hukum. Tetapi kalau pakai welfare, untuk urusan welfare, untuk urusan kemakmuran, hukum jangan terlalu banyak masuk. Itu cukup sebagai koridor. Jadi kita ini ya bisa dibilang negara hukum ini bisa mengakui dan menghormati masyarakat hukum, tetapi dia juga kebablasan menggunakan kerangka hukum itu untuk sebenarnya melemahkan masyarakat hukum. Jadi artinya ini masyarakat hukum ini tidak diakui, tidak dihormati sebagaimana mestinya, tetapi malah justru menjadi subordinasi dari negara hukum. Itu tidak menarik. Ya, tidak menariknya begini, artinya cita-cita negara hukum untuk mewujudkan kewarganegaraan itu juga masih sangat jauh dari harapan. Sementara masyarakat hukum ini juga tidak tumbuh dengan kuat ya, dan bisa punya sumbangan terhadap masyarakat setempat maupun pada republik. Jadi itu kan konsekuensinya. Kalau kita bicara negara hukum artinya kita bicara warga negara. Kalau kita bicara masyarakat hukum itu bicara masyarakat setempat. Itu dualisme. Kalau orang mau pengen pintar, pengen sehat, itu warga negara. Ya. Tetapi kalau itu
kepentingan masyarakat setempat, kehidupan sosial, budaya, ekologi dan ekonomi itu ya kita pakai kerangka ini tadi masyarakat hukum. Sehingga masyarakat hukum itu punya hak, punya kewenangan terhadap ekologi dan ekonomi setempat. Nah, kalau semuanya dipakai dengan kerangka negara, apalagi dengan kapitalisme, ya masyarakat hukumnya akan menjadi lemah. Dan nanti banyak sisi yang datang ke masyarakat hukum itu hanya menjadi parasit. Program-program nasional yang masuk ke lokal itu tidak memperkuat daerah, tidak memperkuat desa, melainkan malah menjadi parasit yang menggerogoti. Jadi ini terus-menerus ada ketegangan antara konsep negara hukum dengan masyarakat hukum ini, tergantung kita itu cara mendudukkan. Jadi artinya hukum itu sangat penting dalam rangka untuk warga negara, dan karena itu saya sering mengatakan kalau Anda itu ahli ilmu-ilmu negara, hukum tata negara, maka jangan bicara desa, bicaralah warga negara. Jadi ini agak lain ya. Kalau kita ngomong masyarakat hukum ya memang agak kacau nanti. Jadi ini desa itu kalau dipandang dari sisi hukum semata, apalagi sudut pandang negara hukum, itu tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu ya. Ini sebuah entitas yang sangat berbeda, dia harus dipahami secara sosiologi, secara politik, secara ekonomi, tidak semata-mata hanya pada sisi hukum. Ya, jadi itu saya kira perbedaannya jelas. Kalau ini dua-duanya ada, ya kita harus dudukkan secara baik, wilayahnya itu sangat baik, dan kaitan antara negara hukum dengan masyarakat hukum itulah namanya pemerintahan. Jadi ya masyarakat hukum itu ya pemerintahan bersama masyarakat. Kalau nanti dalam kerangka hukum ya itu adalah pemerintahan dalam masyarakat. Ini saya kira maknanya bisa sangat berbeda, dan satu kata kunci yang selalu saya katakan, kalau negara berhadapan dengan masyarakat hukum melakukan rekognisi, tetapi kalau masyarakat hukum berhadapan dengan negara hukum itu namanya emansipasi. Ya, jadi itu saya kira jelas duduknya, tetapi ya prakteknya tidak seperti itu.